Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempat-tempat itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas meminumnya, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus menyatakan kemuliaannya, dan murid-murid pun percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini adalah masa biasa. Masa biasa kita disuguhkan dalam acara perkawinan di Kana. Saya menduga bahwa perkawinan ini adalah soal suami istri. Kawinan adalah soal suami istri yang begitu penting. Dan ini pasti keluarga. Tidak ada hal yang paling penting dalam hidup bermasyarakat selain berkeluarga. Keluarga-keluarga ini pada awal masa liturgi ini disuguhkan hal ini. Bagaimana mengelola keluarga yang paling baik? Kalau kita bisa mengelola keluarga paling baik, maka masyarakat, maka umat di jemaat, lingkungan-lingkungan, wilayah-wilayah akan baik adanya. Kalau ada keluarga yang kurang baik, ditolong, dibantu. Bagaimana agar bisa keluarga berkeluarga dengan baik itu? Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada minggu yang pertama ini disuguhkan keluarga. Kita mengingat bahwa keluarga, hubungan suami istri dan anak-anak harus mesra. Mesra seperti apa? Semesra-mesranya. Ini bukan angan-angan, bukan teori, tetapi praktek nyata dalam hidup sehari-hari. Apakah keluarga-keluarga kita betul-betul mesra? Atau hanya biasa-biasa saja? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus merubah air menjadi anggur.
akan terbentuk sebuah minuman yang menyehatkan, yang menyegarkan, yang menghidupkan. Air adalah kebutuhan kita. 70% dari air. Kita menyadari hal ini. Kalau air tidak ada, bagaimana nasibnya manusia? Manusia tanpa air. 70% saya bayangkan, meskipun tidak makan tapi minum saja, minum masih bisa hidup. Ya, telo, dimplok, ubi jalar dimakan, lalu disusul dengan minum dan minum. Itu bisa hidup. Lihat pekerja-pekerja kuli-kuli bangunan, pekerja-pekerja yang lain yang hanya minum saja. Lalu nanti kalau pulang selesai, lalu baru makan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, air menjadi anggur, hal yang biasa menjadi luar biasa, membuat diri kita terbelalak. Bagaimana kita menghayati suami istri yang biasa menjadi luar biasa. Tidak hanya perkawinan yang mula-mula saja. Laki-laki senang akan istrinya, istri senang akan suaminya pada awal-awal tahun. Tidak hanya itu, tapi terus-menerus sampai selama-lamanya, senang terus, rindu terus, kangen terus. Inilah yang membuat perkawinan itu langgeng. Kalau sudah tidak rindu dengan pasangannya, kalau sudah tidak kangen dengan pasangannya, mulai bosan dan lain-lain, jenuh. Bagaimana kita merombak bosan dan jenuh dalam perkawinan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka tidak perlu heran kalau dua pasangan lelaki jejaka, gembira melihat anak dara yang dipeluk, yang dirindukan. Dan ini sungguh menguntungkan kegembiraan itu. Kegembiraan itu adalah Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak menyatu dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menggembirakan mereka. Tanpa Tuhan, lihat kondisi-kondisi menjadi hancur makmur, hancur lebur. Itulah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita menghayati hidup ini, satu istri, satu suami, selama-lamanya. Bagaimana hidup dalam perkawinan satu istri, satu suami. Mencoba untuk gembira dan gembira. Bahagia dan bahagia. Gembira tidak hanya tertawa-tawa, tidak hanya pesta-pesta, tidak hanya sukacita saja dengan makanan, minuman, tapi dengan kesederhanaan hidup suami istri itu bisa gembira. Bagaimana berangkat kerja, mengendarai sepeda motor, pulang kerja, itu seterusnya. Lalu sebelum berangkat disiapkan segala-galanya oleh istri, lalu pulang disambut oleh istri dengan pakaian biasa wajar, anak-anak menyambutnya. Kegembiraan itu ada, meskipun tidak tertawa-tawa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah kita bisa menciptakan keluarga yang demikian? Pada waktu capek, lelah, bosan, mari
kita makan di luar. Ayo kita jalan-jalan di TP, hanya jalan-jalan tok, bisa gembira. Bapak Ibu saudara terkasih, kita harus bisa mengelola keluarga dengan sebaik-baiknya agar tumbuh kegembiraan-kegembiraan itu. Mengapa kita selalu cemburu kepada tetangga kita? Ketika tetangga beli ini, beli itu, loh saya kok tidak beli? Rasanya sakit hati, rasanya minder. Mengapa harus minder? Itu ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Mengapa kita beli? Karena kita tidak mempunyai hal itu. Biarkan mereka beli. Kita cukup ini saja. Tidak perlu harus mengikuti suara-suara tetangga. Sampean kok tidak mau beli ini, sampean kok tidak beri, sampean kok tidak. Tidak perlu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, cukuplah bagi kita yang ada di sini ini saja. Ini sudah cukup untuk menggembirakan keluarga. Tidak perlu harus semacam itu. Beli ini, beli itu, beli seluruh dunia kita beli. Kalau itu yang terjadi, kita akan serba kekurangan. Kurang terus. Mengapa itu kurang? Tetangga sebelah beli ini, waduh kurang. Tetangga sebelah sana beli, aduh kurang. Tetangga sebelah sini, aluh, serba kurang kita. Maka kita harus berkata, cukuplah kita mempunyai hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lingkungan kita betul-betul mengganggu kita, mengganggu dalam mengejar kebersamaan ini. Suami, istri, anak-anak dalam kegembiraan. Karena kita ada perbedaan. Memang kita berbeda, tapi tidak selalu kita harus sama. Lihat dalam bacaan kedua tadi, kita berbeda. Dianugerahi ini, dianugerahi itu, dianugerahi ini. Tidak apa-apa, tapi satu Tuhan. Tuhan yang sama yang kita sembah melalui kegiatan-kegiatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita serba menggelorakan hal-hal yang sungguh menarik bagi Tuhan. Kalau kita dianugerahi kegiatan, gembiralah dengan kegiatan itu. Kalau kita diberi kegiatan yang itu sosial, gembiralah dengan sosial. Kalau kita dianugerahi dengan berjingkrak-jingkrak, gembiralah dengan itu. Itu sudah cukup bagi kita. Tidak perlu iri hati pada mereka-mereka. Maka akhirnya yang ada adalah bertengkar. Kelompok satu dan kelompok lain saling bertengkar. Keluarga satu, keluarga lain saling panas-panasan lalu bertengkar. Kalau semuanya tidak menyadari bahwa cukuplah bagi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sungguh-sungguh ingin gembira, optimis dalam hidup ini sambil memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memberi aktivitas kita, yang memberi keluarga kita, yang memberi anak-anak kita, sehingga kita bisa bahagia. Kalau hal ini kita lakukan secara keluarga, antar keluarga, sungguh menggembirakan lingkungan, menggembirakan wilayah, menggembirakan paroki kita. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.